biasanya beta lebih mengajarkan ke teman-teman tuh kalau karya bagus pundi-pundi akan datang dari sendiri. Karena kalau ketong sudah mindset awalnya ketong dengan uang, maka ketong sampai fokus di karya. Halo kawanku podcast, apa kabar? Oh ini hari beta harap semua dalam keadaan yang baik-baik, terhindar dari COVID-19 dan jangan lupa tetap pakai prokes ya, protokol kesehatan, yaitu minimal pakai masker. Cuman kalau ketong sekali lagi untuk hari ini ketong sudah di disinfektan, bukan ketong ya tapi di ruangan. Kalau ketong sudah divaksin ya, 2 kali vaksin. Dan untuk hari ini nih kawanku podcast, beta son sendiri, beta Rani Veronica, karena beta ada bersama dengan salah seorang, kalau mau dibilang nih pentolan yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia ini, yaitu ada Kakak Renol dari Stand Up Indo Kupang. Halo Kakak. Halo. Aduh, gimana kabar Kak? Nah, lumayan baik. Lumayan, kenapa lumayan? Harus baik sekali begitu. Baik. Kakak vaksin juta? Sudah 2 kali. 2 kali lah ya. Oke, kita tunggu yang ketiga kali cuma nanti belum. Siap. Oke, Kakak Renol, menarik sekali. Sebelum ketong lanjut karena berhubung Kakak Renol dari Stand Up Indo Kupang, otomatis beta mau langsung awali dengan challenge. Mana hura-huranya nih? Waduh, ketong ada di studio nih. Dan saya punya banyak sekali audiens di sini ya, adik-adikku yang luar biasa, I love you full ya. Oke Kakak. Penonton bayaran. Wih, ini penonton bayaran ini, tapi cuman bayaran di gorengan deh. Beta lupa beli gorengan tadi. Oke, baik Kakak, kita langsung challenge saya Karen oleh. Kita akan challenge untuk open mic di sini, akan bawakan materi. Sudah dipikirkan apa? Kalau belum kasih. Ya. Tentang bully dan tentang somasi. Bully dan somasi. Beta perlu pakai stopwatch kok, tak usah. Sama apa? Lanjut. Oke. Perkenalkan, beta punya nama Renol. Beta dari Stand Up Indo Kupang. Beta melakukan bisnis ini sebelum diciduk sekitar 10 tahun. Demikian. Jadi gini, katong berbicara tentang bully, bully atau perundungan. Bully itu apa? Yang lu jual beta bully. Itu beli. Nah, kalau omong tentang bully ini kayak kisah legenda. Dia ini semenjak ada sosial media mungkin dia tenar ya. Tapi beta merasakan perundung atau bully itu dari beta masih SD. Bayangkan waktu itu beta kurus, kecil, terus tiba-tiba beta diserang oleh kakak-kakak kelas. Woi kurus, dapat 0, woi kurus dapat 0. Sampai-sampai itu ada yang korek di telinga, kalau berani korek di telinga. Namanya kan bully ini kan hal yang terjadi, orang yang kuat menindas yang lemah. Banyak orang menindas yang sedikit orang tuh. Dan beta cuma 1 orang, itu betanya. Woi korek telinga, berani korek telinga. Itu beta kepingin melawan tapi beta takut tuh. Akhirnya beta sonde tahan lah itu. Hei kakak dong, tolong jangan korek bem telinga. Tolong saya, bem telinga ini ada 2, tolong jangan korek. Apalagi kalau bosan korek, salah kepala sekolah pe telinga tuh. Oke. Sampai lucu ya. Kalau dibilang udah dibayar loh, lucu nggak lucu harus ketawa loh, ayo. Oke. Aduh kasihan. Kasihan. Ya, kalau katong mau ngomong tentang bully ini katong rasakan bully, dan yang buat katong jadi korban bully ini sering menjadi korban bully karena katong sudah punya niat untuk melawan. Sebenarnya katong harus lawan. Ya, kebanyakan orang tuh ketika dia dibully dia hanya pikir biar Tuhan yang balas, atau di atas langit masih ada langit. Jadi dia membayangkan lu ganteng sempurna terus lu bully katong, woi jelek. Tiba-tiba alien datang tuh kan. Alien datang bully lu lagi. Woi 5 jari, beta cuma 3.
Iya Kak. Iya betul. Bosom piring masih makan, piring sudah terbang. Gitu. Oh iya betul. Ya, jadi bully dengan kalau omong bully, omong somasi itu soalnya beda jauh. Itu berasa cuma penyakit turun temurun yang akan hilang kecuali Indonesia tuh juara Piala Dunia. Iya Kak. Kemarin kalau. Itu AFF. Iya beda. Jadi gini, lu bully habis terus orang tuntut. Sebelum beta lapor, lu harus klarifikasi. Itu dia somasi. Jadi begitu kata, oh ya sudah beta, daripada beta masuk jeruji besi, mending deklarifikasi. Setelah deklarifikasi, dia muatlah di sosial media, yang komen bully dia lah. Iya, nanti dia tersinggung deh. Bolak-balik, dia hanya rotasi begitu sih. Dia kalau omong bully dan somasi ini, beta kayak rasa-rasa kayak, karena waktu kau omong tadi bilang challenge bully dan somasi ini beta, aduh Tuhan, ini omong somasi ini, memang beta keseharian ini beta kayak teknisi listrik begitu tuh. Beta sampai berpikir bahwa, somasi ini mungkin yang kalau kau sambung listrik terus, itu isolasi, kok somasi? Isolasi itu. Oh. Oh begitu kan. Oh, jadi mungkin sekian sekarang. Sekian, kita tepuk tangan. Enak kalau ada penonton bayaran. Enak kalau bayaran. Ini sebagai support ya pendukung. Oh ya, ini mungkin juga salah satu ini satu hal yang menarik ya kayak begitu. Tapi itu bagus dalam waktu yang cukup lumayan singkat ya, langsung Karena langsung bisa ya memaparkan materinya bully dan juga somasi. Dan kalau menurut Rani sih lucu ya. Atau mungkin boleh jujur, saya kemarin KKWA suruh beta bawa tentang itu. Orang jujur disayang Tuhan. Oh iya betul ya. Oh iya. Baiklah. Jangan. Lebar. Oke, baik. Nah, ini menarik ya kita ngomongin soal stand up Indo Kupang ya. Karena kita tahu bahwa kalau kalau Rani sih sudah tahu kalau itu sudah ada sejak lama ya. Pernah dengar itu tahun berapa ya, Kak? Terbentuknya ini. Ini komunitas ya awalnya kan? Ya. Stand up Indo Kupang itu mulai terbentuk sejak ketemu punya founder ya. Ketemu punya yang sekarang ketua itu dia pergi audisi Suci 4. Setelah dia pulang, dia buat iseng-iseng, dia buat akun Twitter terus di-mention. Dan di-mention oleh Stand up Indonesia, official akun pada tanggal 23 Maret 2012. Sulang. Sejak dia mulai di-mention, dari situ dia mulai bentuk sudah. Dulu namanya Stand Up Komedi Kupang. Karena banyak orang masih dengar namanya komedi ya, stand up komedi. Tapi beberapa waktu lalu setelah ada pergantian pengurus di pusat Stand Up Indo, jadi serempak semua komunitas yang resmi di bawah payungnya stand up Indo itu dihilangkan kata komedinya. Jadi Stand Up Indo dan nama tempat, nama regionalnya. Itu dari pusat ya? Ya. Ada alasan kok kenapa dong ganti dari komedi ke Indo? Mungkin supaya hemat kertas ada. Oh betul juga. Komedi kan KOMEDI. Enak. Indo INDO 4. Betul Jo. Wih, cerdas sekali ya. Oh iya mungkin seperti itu ya. Nah, kalau dari Stand Up Indo Kupang sendiri berawal dengan berapa personil? Karena kita tahu Kak Reno ini perintis juga toh, orang nomor 2 toh. Sonde sih. Maksudnya beta nih orang nomor kedua tertua yang masih bertahan sih. Setelah beta punya ketua, iya. Kotong nih, saking tuanya tuh kakak kalau kotong sakit bukan dokter yang atas sih lah. Ahli purbakala. Ahli purbakala, ahli forensik lah. Tapi kalau orang tua juga iya aja yang kumis sebanyak putih. Iya, sebanyak putih ya. Oh begitu kakak. Tapi memang berapa personil berawal dari berapa orang? Itu sejarahnya itu pertama beliau sendiri, terus ketika orang mulai dengar tuh nonton di TV, tempat kumpul di mana, orang mulai gabung berkumpul.
udah mulai bentuk. Itu waktu orang bentuk dulu tuh memang susah merayap karena belum semua masyarakat tahu. Iya betul. Karena dia siarnya itu masih di salah satu TV, dia boleh sebut. Boleh. Kompas TV, dia inisial Kompas TV ya. Inisial. Itu suka panjangan ada rasa. Jadi itu Kak, sampai waktu itu tuh orang ada acara di mana dong pergi isi acara. Pernah satu kali dong siap mau isi acara stand up comedy, ada ibu satu datang. Bapak dong mau menyanyi lagu dari nada dasar apa? Iya, saking orang sudah tahu stand up comedy. Oh begitu ya. Nah, dia mulai punya gejolak di Kota Kupang itu setelah salah satu perwakilan masuk 3 besar di Suci 4. Itu ketemu punya senior Abdul Arsyad. Nah, dari situ orang sudah mulai mau. Kakak Abdul tuh perwakilan untuk stand up Indo Kupang kok atau dari mana? Abdul waktu dia ikut audisi itu dia dari stand up Indo Malang. Orang Kupang tapi dari stand up Indo Malang. Ada beberapa ketemu punya orang Kupang kayak Epi Pai itu dari Jakarta Utara, kayak Obi Mesak Batonis dari stand up Indo Bandung. Karena nama besar itu kalau kita mau masuk audisi nasional kita harus melewati pintu komunitas besar. Nah, waktu itu kan Kupang memang belum sebesar ada sekarang. Belum sebesar sekarang. Bahkan sampai sekarang pun prestasi paling besar dari stand up Indo Kupang itu ketemu punya salah satu komik namanya Boy Cakrawala, itu kemarin dapat kartu kesempatan di Suca Indosiar. Dia sempat keluar di Indosiar tapi untuk selanjutnya dia tidak dipanggil. Oh begitu. Ya. Boleh tahu kenapa? Sebenarnya mungkin jam terbang. Yang sekarang ini kan harus jam terbang, makanya. Nilai itu juga itu poin. Ya poin. Karena stasiun TV ini dia mau jual seorang, mau jual personal itu dia juga harus tahu lu punya latar belakang apa sih. Ya masa ketika beta kasih naik lu di sini orang ini siapa ketemu. Setidaknya sudah ada masa. Ya, salah ada satunya masa ya. karena namanya stasiun TV ya, dimana kan pasti dong butuh orang atau menyoroti orang yang setidaknya sudah ada masa sudah ada begitu masa, toh. gitu. Oh makanya rating ya, untuk rating soalnya. Kayak ketong nih rating, beta tahu karena masa ada banyak tumbuh di luar sana. Ya. Tadi beta ada serempet orang di situ jadi masa ada tunggu, cuma beta bilang sabar ya beta masih di dari sini baru keluar kok di kroyok. Di kroyok. Oke begitu. Oke, berarti sekarang PR besar ya untuk stand up Indo Kupang untuk bisa membuat personil-personil atau komik-komiknya ini secara jam terbang juga tinggi untuk poinnya, kemudian membentuk mereka untuk nanti bisa ikut audisi lagi kan di stand up Indo nasional. Oh ya. Makanya kami dari komunitas itu ada beberapa kegiatan kayak kegiatan reguler, open mic itu tempat di mana kita tes materi, terus ada yang namanya mini show, special show, bahkan ada event tahunan untuk melantik komik-komik baru, pendatang baru menjadi komik itu namanya Sun Stand Up Night. Itu setahun sekali. Terus di penutup eventnya itu kita biasa namanya Sucik Award. Sucik ini dulu singkatan dari itu Stand Up Comedy Indo Kupang. Jadi dia punya award. Itu semua komika yang di dalam database Stand Up Indo Kupang diindeks. Indeks semua kegiatannya tuh. Dia ikut. Oh dia pernah isi acara di sini. Oh dia pernah lomba di sini. Oh dia pernah apalah begitu. Poinnya nanti dihitung. Setelah dihitung diakumulasi ada perankingan. Oh begitu ya. Ya. Jadi kalau tahu yang komunitas stand up Indo Kupang dari pusat mau cek ya, untuk peringkatnya ada siapa-siapa. Nah ini yang nanti punya kesempatan besar untuk bisa ikut audisi atau bukan. Gimana? Itu sebenarnya dari internnya kita saja ya. Karena terserah sih kalau teman-teman yang misalnya dia mau berangkat sih silakan bisa. Tapi misalnya kita kekurangan dana, oke, bagaimana kita patungan? Jadi kita patung atau mungkin punya kas gitu. Oh ya,
kita patungan. Siapa yang mau direkomendasikan gitu. Oh begitu. Berarti ada kas itu Ya. iuran anggota atau kasnya dalam bentuk apa nih karena? Kalau di Stand Up Indo Kupang itu kita ada namanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Wih luar biasa Ya. sekali ya. Kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, visi misi, semua kegiatan. Terus kita punya visi kan menghibur penghuni bumi dengan tawa. Penghuni bumi. Oke. Misinya banyak sih, beta kurang hafal. Oh begitu. Ya, cuma kalau salah satu misi itu membentuk karakter Oke. orang menjadi komik yang profesional. Nah ini menarik, kalau kita bilang membentuk karakter orang menjadi seorang komik yang profesional, pasti ada standar-standar begitu ya dalam hal materi gitu. Kalau kita mau jadi seorang komika yang profesional harus apa dari segi belajarnya ini nih bisa ke situ. Kalau di komunitas Stand Up Indo itu kita ada namanya Kombut. Kombut itu komedi body. Komedi body itu bagaimana kita yang senior ataupun teman-teman semua kita memoles materinya. Materi yang lu bawa ini, ini terlalu satir, ini terlalu sakras. Coba di-cut sedikit. Besok lu bawakan. Kalau sonde lucu, coba kita rubah lagi. Namanya kombut. Tujuan kita kombut itu yang pertama supaya materinya bagus, yang kedua itu kita untuk mengurangi resiko kecelakaan. Ya, bisa juga. Iya maksudnya risiko kecelakaan di atas panggung ketika Ketika tampil mungkin jangan sampai ada yang tuntut tuntut atau somasi. Atau dibully gitu kan ya. Oh seperti itu ya Kak. Nah, terus dari event reguler terus kita buat beberapa show karena di stand up comedy itu ada tiga faktor pendukung yang paling penting itu pemerhati, pelaku dan penikmat. Pemerhati ini orang yang mungkin dia senang dengan stand up comedy. Oke lah, beta punya tempat, silakan bos mau open mic atau apa di sini, beta kasih kopi gratis atau bos mau buat event, beta punya uang sedikit kasih. Kalau pelaku tuh ketong komika, terus penikmat itu yang penonton. Nah, jadi dari tiga faktor ini, tiga faktor pendukung ini memang buat ketong punya komunitas sampai sekarang masih bertahan, masih tetap eksis. Memang di luar banyak yang punya bakat, dia bawakan terus orang bilang, oh ini stand up comedy, oh dia bisa stand up comedy misalnya di kampus-kampus. Itu kok ini dia bawa materinya, ini kayaknya materi yang pernah keluar di TV, ini materi yang pernah gini. Nah, kalau orang omong itu tinggal kita omong, itu dia bukan kita punya komik. Karena kita punya komik itu kita ada namanya sharing komik gitu toh. Jadi kayak kita kalau membawakan materi memang harus betul-betul original. Nah, bicara soal membawa materi original nih, apalagi buat contohnya kayak beta nih ya, karena beta kan kayak tertarik dengan ini, aku mau jadi komika begitu. Tapi beta pemula Kak. Nah, untuk membuat materi original untuk seorang pemula tuh paling bagus tuh kita angkat sesuatu yang materi yang kayak kemana begitu. Sebenarnya kalau stand up comedy ini keresahan yang ketemu bawa di atas panggung. Contoh keresahan ketemu pribadi kok maksudnya ketemu hari-hari nih, ketemu hari-hari, ketemu hari-hari terhadap ini, ketemu hari-hari terhadap ketemu sendiri, ketemu hari-hari terhadap ketemu dalam rumah yang ketemu bawakan ke situ. Jadi kalau ketemu mau bawa materi itu sebenarnya ketemu ambil dari keresahan ketemu sendiri. Beta suka orang buka pintu pakai tangan kanan karena menurut beta begini ya, ambil dari ketemu. Begitu. Contoh beta keresahan ini, beta suka bangun terlambat begitu. Pernah sekali beta tidur dan beta berhasil. Besoknya beta begini, tiba-tiba beta lihat jam 7. Besok bisa bangun pagi jam 7. Tapi jam 7 2 hari setelah itu. Ganti. Aduh. Oh ya kayak begitu ya Kak. Oh iya. Nah, kalau kita bicara soal tahapan membuat materi, kan tadi beta sempat share nih Kak, atau sedikit
tentang punchline, tentang ada di proses apa-apa. Nah, Oh, ya. itu mungkin kalian bisa jelaskan biar kalian juga bisa belajar ya di rumah kalau mau. Dalam stand up comedy ya, sebenarnya kalau apa yang kita bawakan itu kalau keseluruhan itu materi. Nah, dari misalnya kita bawa materi. Dari materi itu turun ke bawah namanya beat. Beat. Satu jokes itu namanya beat, satu beat. Jadi misalnya durasi 5 menit kita bawakan ada berapa beat. Nah, beat itu terdiri dari setup, premis, dan punchline. Setup, premis itu isi bagian alurnya, sedangkan punchline itu bagian lucunya. Oh. Ya. Terus? Jadi stand up comedy ini kan pada dasarnya sebenarnya pemataan asumsi. Pematahan Asumsi. Ketong menggiring asumsi penonton. Ketong giring dia lurus-lurus, tiba-tiba ketong belok kiri. Oh, begitu. Sama ke ibu-ibu yang sengaja Betul. kanan, Sen kanan tiba-tiba atau kiri ya. belok. Wah, itu penonton bukan penonton kami ya penonton bukan angkat sandal kau lempar. Jadi cuman itu pemataan asumsinya dalam bentuk iya. komedi. Oh, iya. Nah, dalam bentuk komedi ini kayak semua hal-hal yang berbau lucu lah. Karena pada dasarnya penonton yang ketong hibur dorang ini pada dasarnya dong tuh senang nonton ketong punya kesialan, ketong punya kejelekan, ketong punya ketakutan. Ini dia ketemu keresahan Ya, salah satunya. dia beli tiket atau dia datang duduk untuk dengarkan karena apa? Dia butuh superioritas. Dia penonton itu di atas segalanya. Iya, Dia betul. tolak ukur ketong komik nih penontonnya. Jadi penonton itu harus diamankan gitu. Ketong biar senang aman, yang penting dong aman duluan Dong kan aman, ibaratnya betul. begitu. Jangan sampai ketemu materi orang balik belakang, orang jalan. Oh, betul. Nah, karena lo punya kejadian kayak begitu kok Sony. Selain yang tadi pertama kan begitu toh. Betul. Soalnya main gila sekarang. Ya, tuh maksudnya ini Ada. beta punya pengalaman pribadi. Makanya kan kalau ketong kayak komik-komik pemula, ketika ketong naik orang sudah mulai pegang HP, mulai betul. wah itu, lihat saya pasti ada orang bikin story WA atau apa begitu tuh. Itu kan star syndrome tuh Kak. Oh, star syndrome. Jadi kalau sudah star syndrome itu dalam ketemu pikiran tuh semua akan berjalan lancar seperti yang ini. Padahal sebenarnya tuh beda situasi. Kadang ketemu beda situasi tergantung floor penonton juga tuh. Ada yang orang sudah bermalas-malas, dia butuh acara inti terus ketemu datang dengan strategi stand up yang salah. Itu biar lu bawa dari menit 0001 sampai ya 0500 bisa 5 menit. Orang sudah akan ketawa. Beta pernah rasakan itu nah. Itu beta pulang tuh sudah selera makan kan. Ada kekecewaan, ketidakpuasan. Kenapa nih? Apa yang salah dengan beta? Kok pernah rasa seperti begitu ya? Sebenarnya bukan apa yang salah. Beta sudah pernah merasa begitu karena beta dasarnya sudah tahu diri nah. Nah buat apa kau pulang kok bilang rasa begitu? Ini cuman kamuflase soalnya. Bukan Kak. Kan waktu itu kan karena beta star syndrome tuh jadi beta ganggu SPG dong nih. Oh. Seolah-olah beta bintang di situ. Oh begitu. Dia betul, Kak minta nomor masih selfie sama-sama begitu beta sonde lucu. Itu SPG dadang beta sonde balas juga. Oh, ketong yang ini. Beda mengejek. Oh. Ada mengejek. Oh, itu pengalaman. Tapi kan belajar dari pengalaman akhirnya bisa lebih baik lagi toh materi. Katong lebih baik tuh, katong sering kumpul-kumpul sharing karena hal yang menurut katong lucu belum tentu menurut orang lain itu lucu. dia karena kan pengertian lucu ini kan kembali lagi ke orangnya masing-masing selera dan audiens juga menentukan. Makanya ketong sudah boleh salah bawa materi kalau ketemu audiens contohnya. Jadi ketong suka ketemu audiens dulu toh begitu. Jangan ketong lihat audiens berdasi contohnya. Berdasi terus ketong bawa materi yang alay begitu. Itu agak susah kan. Betul. Apalagi paling fatal ketika ketemu bawa materi ditampak orang mati. Oh begitu. Itu keluarga duka pukul tuh patah. Boleh sudah Pak. Karena ada pencerita orang ada duka ketemu bawa materi ini. Aduh. Oke. Kak Reno, tujuan Kak Reno menjadi seorang komika ini apa? Kalau beta awal-awalnya sih itu sekitar tahun 2014 waktu itu ada event expo, NTT Expo. Beta lihat di kantor dinas pariwisata. Ada buka lomba stand up komedi. Nah beta ini kan
karena lihat di video-video tuh orang bisa melucu, ya sudahlah, beta iseng-iseng ikut, kebetulan pendaftaran gratis tuh kakak. Tapi ya puji Tuhan lah, dari 5 peserta itu beta dapat juara 5. Oh begitu kak Ya sebagai pemula. Itu awalnya beta masuk di situ. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Oh begitu. Itu awalnya beta ketemu sama si yang ketua ini. Oh Ketua stand up terus dipanggil. Kalau di stand up Indo Kupang tuh ketemu welcome siapa saja. Siapa saja boleh gabung. Intinya seperti Ikut aturan ya, di dalam. kata komik nasional Hari Keriting bilang apa? Yang bisa buat lu bertahan di atas panggung itu adalah attitude. Jadi di komunitas ketong attitude penting. Yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda. Betul. Salam super. Ya, terus satu lagi Kareno. Ini bicara soal attitude juga diperlukan ketika membawa materi. Attitude dari segi materinya itu kan penting. Karena ada beberapa, mohon maaf kakak, ada beberapa komik yang misalnya kalau bawa materi karena terlalu vulgar. Vulgar dalam arti kata, ya agak sedikit. Kalau ketong di sharing komik memang betul vulgar. Kalau itu biasa ketong lihat kalau misalnya di flyer, kalau misalnya ada tulis 18 plus. Itu. Kalau panggung komedi itu ada. Kalau di stand up komedi kayak sejarah stand up komedi kayak di barat di mana tuh ada yang namanya Blue Night. Itu memang dia bawa Khusus, materinya ya? khusus dewasa. Di Kupang tuh kan misalnya ketong biasa tulis tuh 13 plus gitu. Jadi jangan bawa anak kecil gitu. Oh begitu. Memang sudah di. Tapi sonde terlalu vulgar amat sih Kak. Karena ketong Ada kemas ketimuran. yang memang ketong harus kemas sedemikian rupa ya, memang halus lah. Jangan sampai orang baca mentah-mentah ya. Betul, sampai orang akhirnya jadi berkelahi lah ya begitu Ya, kan masalah. kayak kata-kata misalnya yang bisa buat enak begitu, kata-kata yang vulgar atau mengandung unsur sara. Itu kalau dikata memang kalau di sharing komik atau kobut itu sudah di-cut. Ini satu lagi, kalau kita mau bicara soal tadi kan kakak sudah visi dan misi segala macam. Nah kalau kita lihat komika di Kota Kupang khususnya, ini lebih kepada saat ini apakah lebih kepada komersil di Tenggarai atau di bawah naungan Stand Up Indo sendiri atau gimana? Oke. Ini kan beta kembali ke flashback tadi sejarah tadi yang dulu dong datang cuman istilahnya datang cuma ketemu isi acara nih, ketemu datang, siapa kakak dong, pokoknya bla bla lah begitu. Saya menjak ini komunitas mulai besar terus, beta punya acara ini loh, beta butuh komik. Nah, kan itu mulai masuk ke komersil. Tapi katong komersil juga katong bukan istilahnya jual kucing dalam karung kan. Iya. Katong punya komik-komik yang memang sudah ya lolos lah. Oh ini dia materinya bagus. Oh dia kalau bawa ini lucu. Sehingga saat corporate juga jangan sampai pemilik hajatan juga bayar dia toh. Oh betul ya. Karena jaga nama Stand Up Indo Kupang toh bukan karena ketika ketong keluar, ketong yang ketong bawa Stand Up Indo Kupang bukan ketong pribadi. Makanya kalau ketong di Stand Up Indo Kupang tuh kalau teman sementara bawa materi itu lucu, ketong punya lucu sama-sama, sonde lucu pun ketong pun sonde lucu sama-sama. Harus begitu harus satu untuk semua. Semua untuk beta maksudnya jangan untuk semua. Oke kakak baik. Nah ini kalau ketong sudah hampir di penghujung tahun bukan penghujung acara sonde juga. Nah ketong mau kak bisa menyampaikan juga kepada masyarakat juga gitu atau kepada yang berminat karena kan butuh selalu ada regenerasi kan. Karena kakak kan kalau mau dibilang tadi kakak sudah bilang beruban jadi koordinator beta berdiri di atas panggung sesun lama mungkin mau naik panggung sudah antar mata beta sekarang agak jarang sih lebih kesempatannya mungkin kalau dong kepingin sharing kita bisa berbagi pengalaman betul total berapa sekarang anggota resmi Stand Up Indo Kupang itu per 1 Januari 2021 kemarin 50. Nanti ada tambah 1 ya beta 51. Siap. Silakan kakak. Boleh. Silakan. Makanya kalau ada kegiatan stand up komedi kayak ketong ada kegiatan open mic itu ketong welcome saja. Nanti siapa dari penonton yang mau isi mau ber stand up komedi? Boleh. Silakan. Ya, ini syaratnya yang penting apa?
urat malu putus. Betul. Kak, nanti ada kasih tahu kok di mana? Media Biasanya sosial, kasih langsung tahu. di official akun Stand Up Indo Kupang. Apa akun Instagramnya Stand Up Indo Kupang, Facebook grupnya Stand Up Comedy Indo Kupang, Twitternya Stand Up Kupang. Oke, jadi info nanti ada open mic-nya di mana, akan itu kegiatan reguler ya. Ya itu kegiatan Nanti reguler. akan disampaikan di situ. Jadi buat ketong yang punya minat, mau juga cuap-cuap dari segi sebagai mau cita-cita menjadi komika, bisa nanti datang di situ. Boleh. Karena untuk semuanya boleh Untuk di kasih situ. rame toh. Untuk kasih rame ya, seperti itu. Oke. Yang terakhir mau disampaikan kepada netizen dan juga masyarakat terkait dengan bagaimana ketong bisa terkait somasi lah, terkait somasi dan bully ya deh kakak. Maksudnya secara umum mau disampaikan berhubungan dengan bagaimana di tahun yang baru nih kak, ketong bisa memulai hidup yang baru dengan segala sesuatu yang baru, cara pandang yang baru untuk kalian positif. Versi mau dijalanin sedikit boleh juga. Oke. Hidup apa? Oke kakak. Oke sobat super. Bagaimana di tahun yang baru kita lebih maju lagi, mundur sedikit saja karena dalam hidup pasti ada resiko, tapi kalau maju 2 langkah mundur setengah saja, jangan sampai 3. Dan bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk share, ajak bersaudara dong di rumah semua untuk like, komen, dan subscribe ini channel Podcast. apa Pak? Podcast. Aku Oh podcast. ya sudah gagal, tapi terakhir tanya nih ya. Oh, biasa enak jadi komedian tuh begitu kan. Kadang ketemu salah juga orang pikir lucu. orang Baru pikir memang lucu. bodoh. Padahal memang salah. Baru memang salah. Oke, terima kasih Kakak Reno atas Oke. waktunya bersama dengan Podcast hari ini. Salam buat semua teman-teman anggota Stand Up Indo Kupang ya. Siap, Dan salam nanti kita buat sampaikan. ketua juga, buat semuanya di sana. Kakak juga sudah di Keboaks toh, ada Sumasok kemarin toh. Oh, semoga berarti pundi-pundi juga makin bertambah. Beta biasanya beta lebih mengajarkan ke teman-teman tuh kalau karya bagus pundi-pundi akan datang dengan sendiri. Weh. Karena kalau ketong sudah mindset awalnya ketong dengan uang, maka ketong sampai fokus di karya. Betul, setuju. Tangan depan. Ini. Coba. Salam super. Beta air mata jatuh. Mata jatuh. Umur orang tepuk tangan. Tapi coba ini kata-kata dari awal lah. Oke kawanku podcast, akhirnya kita sudah harus mengakhiri edisi hari ini bersama dengan kakak Renol dari Stand Up Indo Kupang. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa seperti katanya kakak Renol ya, di like, comment, and subscribe. Dan terima kasih buat penonton bayaran yang luar biasa. Ya, sampai jumpa. Bye-bye. Dah.